Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kamu suka pecel lele? Aku juga suka banget. Ikan berkumis ini selain gampang ditemuin, dagingnya juga enak dimakan. Makanya penjual pecel lele hampir ada di seluruh daerah di Indonesia. Tapi tahu nggak sih, lele-lele yang banyak dikonsumsi itu bukan lele asli Indonesia, melainkan dari Afrika. Karena udah banyak banget dibudidayakan, akhirnya mereka bisa menguasai Indonesia dan sedikit menggusur pamor lele lokal. Lele-lele yang dimakan ini adalah hasil kawin silang dari banyak genetik lele. Kebanyakan yang dicari adalah yang efisien untuk diternak alias yang cepat besar dalam waktu singkat. Lele banyak jenisnya, mulai dari yang biasa, yang kita ada di pecel, sampai yang jadi pemanis ruang tamu sebagai ikan hias. Pamor ikan lele di dunia ikan hias juga lumayan mentereng karena banyak ikan lele yang punya bentuk fisik menarik. Red-tailed catfish, tiger shovelnose catfish, Genghis Khan, dan jenis-jenis eksotis kayak Oxydoras niger, gulper catfish, sampai piraiba catfish yang kini digemari oleh banyak orang sebagai peliharaan eksotis. Ikan kucing ini juga terkenal bisa tumbuh gede, bahkan gede banget red-tailed catfish yang dijual mulai ukuran 5 cm aja bisa sampai lebih dari 1 meter pas udah dewasa. Tapi ada satu jenis lele yang bisa dibilang adalah monsternya dunia lele. Dia adalah ambush predator atau predator yang lebih suka berburu dalam senyap. Menunggu mangsanya lewat lalu mangsanya sukses ditelan. Monster ini mendiami sungai-sungai besar Eropa yang dingin dan gelap. Di balik air sungai yang deras, mereka mendominasi rantai makanan sebagai puncak predator. Siapakah dia? Dia adalah monster bernama Whale Catfish. Berkenalan dengan Whale Catfish. Sore itu, sekumpulan merpati sedang berkumpul di tepi sungai Volga, Rusia. Merpati ini biasa berkumpul untuk membersihkan badan dan mencari apapun yang biasa dia temukan di pinggir sungai. Cuaca sedang bagus, makanya banyak merpati mulai mencari makan dan membersihkan diri. Sungai Volga adalah salah satu sungai terbesar di Eropa. Banyak makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya dari ekosistem di sungai ini, termasuk para merpati yang hidup di sana. Merpati terkenal karena karakter yang bodoh amat, dalam artian mereka sama sekali nggak takut sama ancaman yang datang, baik dari manusia atau dari dalam air. Walau sungainya besar, mereka nggak peduli dengan tetap mandi di area pinggir. Mereka nggak sadar kalau ada bahaya yang lagi mengincar mereka dari bawah air. Mereka nggak menyadari ada seekor ikan berukuran hampir 3 meter dengan mulut besar dan gerakan secepat kilat yang bisa memangsa mereka hanya dalam waktu hitungan detik saja. Dan benar, ketika ada merpati yang masih berenang di permukaan, mulut besar itu keluar dari dalam air dan melahap seekor merpati tanpa ampun. Hanya ada bunyi kecipak dari air dan kepakan sayap merpati lainnya yang terbang dengan panik. Salah satu teman mereka jadi korban keganasan monster Eropa bernama Whale Catfish. Whale Catfish adalah keluarga ikan lele yang berukuran gigantis atau gede banget. Mereka bisa tumbuh sampai panjang 3 meter dan mendiami hampir seluruh sungai di Eropa sampai ke Tiongkok. Mereka suka sama suhu air yang dingin, makanya Eropa menjadi rumah yang cocok buat ikan ini. Nama mereka aja diambil dari bahasa Jerman, di mana orang yang sama mereka menyebutnya dengan nama whales. Ikan ini berwarna hitam abu-abu gelap dengan mulut besar berisi gigi-gigi kecil dan punya sungut yang panjang. Uniknya, mereka sering menggunakan indera pendengaran dan penciuman sebagai cara untuk mencari nafkah. Maksudnya mencari mangsa. Mereka juga punya penglihatan super berkat lapisan mata bernama tapetum lucidum yang membuat ikan ini bisa melihat dengan jelas di malam hari yang gelap, di kedalaman sungai yang gelap juga. Mereka adalah hewan nokturnal yang lebih suka mencari makan di malam hari. Mungkin kayak kamu yang suka kelaparan jam 12 malam dan akhirnya malah nyeduh mie instan. Ayo ngaku. Mereka termasuk keluarga Siluridae atau ikan lele berbadan pipih. Mereka nggak punya sirip belakang kayak lele-lele lainnya seperti RTC atau red-tailed catfish. Bentuk badan mereka lebih mirip kayak lele-lele yang lain gitu, seperti knifefish atau ikan belida daripada lele pecel. Karena mereka nggak punya sirip di ujung ekor. Karena termasuk
Keluarga Siluridae, mereka adalah saudara jauh dari jenis Walagonia yang hidup di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Salah satu jenis Walagonia adalah ikan tapah. Makanya pas kamu lihat dengan seksama, bentuk whale catfish sama ikan tapah emang rada mirip. Kayak di Indonesia, whale catfish juga sering dijadiin ikan konsumsi di Eropa. Walau yang paling disukai cuma ukuran yang kecil aja. Kalau dewasa yang punya berat 15 kg ke atas dinilai udah nggak layak makan karena mengandung banyak lemak beracun yang nggak bermanfaat buat manusia. Selain itu rasanya juga nggak terlalu enak. Ikan-ikan dewasa lebih berguna untuk keperluan memancing karena kekuatan mereka yang besar yang pastinya jadi tantangan utama para pemancing mania di Eropa sana. Keganasan whale catfish. Karena ukurannya segede gaban, otomatis ikan ini bisa dengan mudah mendominasi setiap habitatnya. Karena di alam sana, size is matter. Siapa yang besar pasti punya kekuatan lebih untuk berkuasa dan di sini whale catfish lah yang punya anugerah itu. Mereka memakan hampir semua yang bisa mereka temui, baik di dasar sungai hingga di permukaan. Mulai dari ikan sampai unggas, semua mereka sikat. Ikan berukuran 3 meter bahkan bisa saja melahap anak kecil, tapi belum ada laporan soal itu. Walau nggak pernah ada laporan mereka memangsa manusia, tapi banyak laporan yang nyebut mereka sering ngisengin atau menyerang manusia. Logikanya, ikan berukuran 2-3 meter ya bisa aja sih mengancam keselamatan manusia. Apalagi kita sebagai manusia nggak akan bisa leluasa untuk bergerak di dalam air, sedangkan air adalah habitat mereka. Jadi laporan kayak gini bisa aja emang beneran kejadian. Tahun 2009 ada laporan mengenai seorang pemancing yang diserang oleh ikan ini. Tapi puji syukur pemancing tersebut bisa membebaskan diri dari terjangan whale catfish dan selamat. Laporan gak resmi di abad 19 menyebut kalau ada seekor whale catfish yang ditemukan. Setelah dibongkar isi perutnya, fakta mengejutkan terkuak karena para saksi menemukan berulang atau tulang-tulang anak kecil dari dalam perut si lele ini. Laporan ini ditulis oleh seorang naturalis asal Jerman bernama Alfred Brem. Pada tahun 2016 juga ada berita seekor whale catfish yang menyerang ibu-ibu di Jerman. Seorang wanita dewasa berenang di sungai yang terletak di Straubet, Boken. Pas lagi asik berenang, dia merasakan kakinya digigit oleh sesuatu. Karena panik, ibu ini langsung berenang ke tepian. Setelah sampai di darat, dia melihat kakinya terluka lumayan parah. Luka ini membuat para ahli memberi dugaan bahwa yang menggigit ibu ini adalah seekor whale catfish. Tapi seekor whale catfish nggak akan segitunya agresif menyerang seorang tanpa sebab. Dugaan ini menjadi kenyataan kalau si ibu tersebut nggak sengaja berenang ke arah sepasang whale catfish yang lagi melindungi telurnya. Kalau si ibu ini berenang terlalu dekat dengan sarang kedua ikan tersebut, si jantan pasti berupaya untuk mengusir ancaman. Nampaknya whale catfish melihat itu tadi sebagai ancaman dan langsung mengusirnya dengan cara digigit. Padahal kalau bisa diomongin baik-baikan, kejadian kayak gini nggak akan terjadi ya. Cara mereka berburu dan monster Chernobyl. Whale catfish sering terlihat berburu dengan cara berkumpul di pinggir sungai mirip kayak paus orca yang sering melakukan metode serupa saat mengincar anjing laut di tepi pantai. Mereka bergerak dengan senyap memanfaatkan kelengahan unggas-unggas yang lagi sibuk mandi atau mencari makan di tepi sungai. Ketika para unggas semakin gak sadar akan kehadiran mereka, serangan pun dilakukan. Kalau di sungai lepas, mereka juga suka berburu dengan cara bersembunyi di belakang kayu atau semak. Ketika mangsa lengah, mereka langsung melancarkan serangan. Ikan ini nggak terlalu aktif di siang hari dan lebih memilih untuk bobok di dasar. Ketika malam menjelang, baru mereka aktif dalam mencari sesuap ikan. Bisa saja itu juga sesuap unggas. Dan ada salah satu tempat nggak umum yang menjadi habitat dari ikan ini. Sebenarnya lokasinya cukup ekstrim dan udah puluhan tahun nggak ditinggali oleh manusia. Di sana dipenuhi bangunan kosong yang udah terbengkalai dan ada ancaman radiasi nuklir tingkat tinggi. Ya, whale catfish bisa ditemukan di Chernobyl. Beberapa ekor whale catfish berhasil bertahan hidup di danau buatan dekat reaktor nuklir yang meledak. Mereka hidup dengan damai dan makmur karena nggak akan ada orang yang berani memancingnya. Karena nggak ada saingan, mereka nyaman duduk di peringkat atas rantai makanan di danau tersebut.
Salah satu orang yang nekat mancing adalah Jeremy Witt, pembawa acara River Monster, yang juga seorang peneliti ikan air tawar dan angler handal. Dengan cekatan, Om Jeremy bisa menaklukkan salah satu monster ikan Chernobyl yang bisa diangkut ke darat. Seperti biasa, setelah selesai, ikannya dia rilis lagi ke dalam danau. Makanya ukurannya mereka nggak gede-gede banget. Bukan karena radiasi nuklir, melainkan emang kualitas hidup mereka tinggi aja. Nggak akan ada yang ganggu dan bisa makan sepuasnya. Enak banget ya. Whales catfish peliharaan di Indonesia. Whales catfish bisa ditemukan di Indonesia sebagai hewan peliharaan. Walau keberadaan di pasar nggak terlalu umum, tapi aku beberapa kali pernah ngeliat ada orang yang bisa memelihara ikan ini. Kerennya lagi, kebanyakan orang Indonesia yang memiliki Whales catfish malah yang albino. Rare banget kan? Yang umumnya udah jarang yang punya, orang sini malah punya yang langka. Mereka biasa dipelihara dalam komteng barengan ikan lainnya dan kelihatan akur-akur aja. Salah satu pemilik Whales catfish di Indonesia adalah Dode, yang juga punya banyak koleksi ikan predator eksotis dalam rumahnya. Di marketplace emang kebanyakan jenis Whales catfish yang dijual adalah albino dan harganya lumayan tinggi, sekitar 750 sampai 900 ribu rupiah per ekornya. Jadi kalau mau pelihara ikan ini, kamu mesti nabung dan stop jajan dulu selama kurang lebih sebulan. Gimana? Kamu tertarik buat pelihara ikan ini? Kesimpulan, Whales catfish juga pernah diintroduksi di Spanyol dan hasilnya malah bikin geleng-geleng kepala. Karena bukannya bermanfaat, kehadiran mereka malah bikin populasi ikan setempat malah berkurang. Sejak kedatangannya tahun 1974 di daerah Mequenza Reservoir, lele kematian ini malah menyebar ke banyak sungai lain dan bikin spesies ikan kayak barbus, ikan mirip ikan mas dengan sungut, malah kalah saing sama mereka dan sekarang udah nggak pernah kelihatan lagi. Eksistensinya dilibas sama si Whales catfish. Selain tapa, mereka juga punya saudara di Jepang, tepatnya di Sungai Biwa. Bentuknya mirip dan namanya lele besar Sungai Biwa. Nama yang sangat kreatif ya. Nelayan di sana beranggapan ikan ini bisa meramal gempa. Karena sebelum gempa terjadi, kelakuan mereka bisa jadi aktif, padahal biasanya mager. Kalau nelayan ngelihat banyak lele ini, mendadak panik, berarti bakalan ada gempa. Mitologi Jepang juga menceritakan ada seekor lele yang tinggal di dalam perut bumi bernama Namazu. Setiap dia bergerak, gempa bumi akan terjadi. Kalau tapah di Indonesia sih ceritanya rada mirip sama si Whales. Sama-sama ikan monster dan pernah dilaporkan menyerang manusia. Walau semua dugaannya masih sebuah dugaan, belum ada yang terbukti. Ikan tapah juga umum dipelihara dalam ikan di akuarium. Nah, jadi itulah Whales catfish, si monster yang ukurannya cukup besar. Nah, kalau menurut kamu gimana? Mana catfish yang paling bagus? Apakah Whales catfish salah satu ikan monster yang paling kece dan paling badass? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.